Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun. Pernahkah kita membayangkan meninggalkan rumah yang kita cintai, tanah kelahiran, keluarga, dan seluruh kenyamanan hidup? Bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin mempertahankan iman. Dalam sejarah Islam, ada masa ketika menjadi muslim berarti siap kehilangan segalanya. Disiksa, diasingkan, bahkan sampai dibunuh. Namun, justru dari tekanan itulah lahir dua peristiwa besar yang mengubah arah sejarah manusia. Ya, itu adalah peristiwa hijrah. Hijrah bukan sekedar pindah tempat. Hijrah adalah tentang keberanian memilih Allah saat dunia tidak lagi ramah pada kebenaran. Pada video kali ini kita akan menyelami dua hijrah terbesar kaum muslimin. Hijrah ke Habasyah, di sini tuh banyak orang menyebut hijrah untuk menyelamatkan iman, dan hijrah ke Madinah. Sini orang-orang itu sering atau ulama itu sering menyebutnya juga sebagai hijrah untuk membangun peradaban. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja, karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan. Sekarang kita masuk ke dalam cerita Andun sebelum tidur. Jika kita lihat dalam maknanya, hijrah itu bukan sekedar berpindah tempat. Hijrah adalah perjalanan iman ketika mempertahankan keyakinan lebih penting daripada harta, kampung halaman, bahkan keselamatan diri. Dalam sejarah Islam, ada dua hijrah besar yang menjadi fondasi tegaknya peradaban Islam. Yang pertama hijrah ke Habasyah atau hijrah perlindungan. Yang kedua itu hijrah ke Madinah atau hijrah peradaban. Keduanya itu terjadi sebelum dan sesudah tekanan hebat dari Quraisy, dan masing-masing itu menyimpan pelajaran besar tentang iman, strategi, dan juga tentang pertolongan Allah. Oke, kita masuk ke hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah atau Ethiopia saat ini. Jadi, pada tahun-tahun awal dakwah, sekitar tahun kelima kenabian, kaum muslimin di Mekah itu mengalami penindasan yang sangat kejam. Bilal disiksa di padang pasir, Ammar, Yasir, dan Sumayyah disiksa hingga syahid. Umat Islam dilecehkan, diboikot, bahkan sampai diancam. Namun saat itu Rasulullah SAW belum diizinkan untuk berperang oleh Allah. Perintah Allah saat itu adalah bersabar dan menyelamatkan iman. Hingga pada akhirnya muncullah perintah untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah SAW itu bersabda kepada para sahabat, "Pergilah kalian ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak menzolimi siapapun. Itu adalah negeri yang jujur, sampai Allah memberikan jalan keluar." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Di sini Habasyah itu merupakan negeri Kristen, lalu dipimpin oleh Raja Najasyi dan dikenal adil meski kepada yang berbeda dengan keyakinan mereka. Nah, di sini itu menunjukkan sebenarnya Islam sejak awal menghormati keadilan lintas agama. Nah, akhirnya hijrah kloter pertama pun dilakukan di tahun kelima kenabian. Hijrah kloter pertama ini terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Rasulullah. Namun sebagiannya itu kembali ke Mekah karena mendengar isu yang keliru bahwa Quraisy itu katanya telah masuk Islam. Padahal itu adalah isu yang keliru atau isu yang salah. Nah, setelah itu tidak lama kemudian hijrah kloter kedua pun dilakukan dengan jumlah yang lebih besar, yakni 83 laki-laki dan 18 perempuan. Ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, saat itu sebenarnya hal ini tuh masuk ke dalam hijrah besar-besaran, dan saat itu mereka pun menetap cukup lama di Habasyah. Nah, saat itu Quraisy yang tidak suka kaum muslimin hijrah ke Habasyah mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tujuannya adalah untuk memulangkan kaum muslimin kembali ke Mekah. Nah,
Mereka membuat tuduhan palsu nih bahwa kaum muslimin itu katanya membawa ajaran sesat dan menghina Nabi Isa alaihissalam. Tuduhan ini disampaikan kepada Raja Habasyah. Namun saat itu Ja'far bin Abi Thalib maju dan berkata dengan tenang, "Wahai Raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, menzolimi yang lemah, hingga akhirnya Allah mengutus pada kami seorang Rasul." Lalu setelah itu Ja'far membacakan surah Maryam. Raja Najasyi dan semua yang ada di sana itu yang mendengar Ja'far membacakan surat Maryam akhirnya menangis. Raja Najasyi menangis, para pendeta yang ada di sana pun menangis. Lalu Raja Najasyi itu berkata, "Sungguh apa yang dibawa Isa dan Muhammad keluar dari satu sumber cahaya." Dan akhirnya Raja Najasyi pun berkata kepada utusan dari Quraisy, "Pergilah, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka." Akhirnya kaum muslimin pun menetap di Habasyah dan dalam perlindungan Raja Najasyi. Nah, sebenarnya ternyata Raja Najasyi itu diam-diam telah memeluk agama Islam. Hal ini itu sebenarnya bahkan baru diketahui setelah Rasulullah mengajak atau memerintahkan para sahabatnya itu melakukan sholat gaib saat Raja Najasyi meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Najasyi itu adalah Muslim. Oke, kita masuk ke hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Jadi beberapa tahun kemudian datang orang-orang dari suku Aus dan Hazrat dari Yasrib atau Madinah, yang mana saat itu terjadilah Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua ini berjumlah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami lindungi engkau sebagaimana kami melindungi keluarga kami." Nah, disinilah Islam akhirnya menemukan tanah peradabannya. Rasulullah dan para sahabatnya atau kaum muslimin saat itu memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Quraisy yang menganggap atau merasa Islam semakin mengancam kepercayaan mereka akhirnya sepakat untuk menghabisi Rasulullah SAW bersama-sama. Harapan mereka itu agar tidak terjadi perang saudara atau perang antar kabilah dengan kabilahnya Rasulullah. Mereka akhirnya memutuskan untuk setiap kabilah mengirim satu pemuda untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka akhirnya sepakat mendatangi rumah Rasulullah dan menunggu di depannya. Jadi jika Rasulullah keluar untuk pergi berhijrah, mereka akan langsung menyerangnya. Namun Allah berkehendak lain. Allah berfirman, dan mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-30. Jadi pada malam sebelum hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Nabi SAW. Sehingga Quraisy yang mengintip dan menunggu Rasulullah mengira Rasulullah SAW itu masih di kamarnya. Saat itu Rasulullah keluar rumah sambil membaca, "Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshayna fahum la yubsirun." Ini itu Quran Surat Yasin ayat ke-9. Nah, dengan membaca itu, dengan izin Allah, musuh tidak melihat beliau. Quraisy yang akhirnya mengetahui bahwa yang tidur di ranjang Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib, langsung mengejar dan mencari Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar pun akhirnya berlari dan bersembunyi di Gua Sur. Ketika musuh hampir menemukan mereka, Abu Bakar mulai merasa gelisah. Dia gelisah itu bukan takut dirinya terluka. Abu Bakar itu justru takut Rasulullah itu kenapa-napa gitu. Abu Bakar itu lebih mengkhawatirkan Rasulullah dibandingkan mementingkan atau mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nah, saat itu Rasulullah menenangkannya dan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat ke-40. Akhirnya laba-laba membuat sarang di gua itu, sehingga para Quraisy yang mengejar mereka itu mengira gua itu kosong karena tidak ada tanda-tanda seseorang itu melewati gua tersebut, karena di gua itu masih ada sarang laba-labanya.
Nah, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu berhasil selamat lah, singkat ceritanya. Akhirnya setelah mereka berhasil selamat dari pengejaran Quraisy, perjalanan pun akhirnya dilanjutkan dan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid. Nah, Abdullah bin Uraikid itu adalah non-muslim, tapi dia ini amanah. Nah, dalam perjalanan ini kita itu sebenarnya melihat sesuatu nih. Kita melihat strategi yang matang dari Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar kenekatan. Ini menjadi bukti tawakal itu tidak sama dengan ceroboh. Akhirnya setelah perjalanan jauh, Rasulullah dan para sahabatnya atau kaum muslimin lainnya tiba di Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka langsung disambut dengan sukacita dan dengan kegembiraan dari masyarakat Madinah. Mereka disambut atau diiringi dengan nasyid Tola'al Badru Alaina. Sesampainya di Madinah, langkah pertama Nabi Muhammad SAW saat itu adalah yang pertama beliau membangun masjid. Lalu yang kedua itu beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga itu beliau menyusun piagam Madinah. Nah, setelah itu akhirnya Islam mulai berkembang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya berubahlah Islam itu dari agama yang tertindas menjadi peradaban besar dan berdaulat. Nah, pelajaran apa nih yang bisa diambil oleh teman-teman dari dua peristiwa hijrah kaum muslimin ini? Menurut Anun sendiri, pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ini adalah yang pertama, menjaga iman itu lebih utama daripada segalanya. Hijrah mengajarkan kepada kita ketika iman terancam, menyelamatkan iman adalah prioritas utama. Bahkan jika harus meninggalkan kampung halaman dan harta. Allah berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat ke-100. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah iman itu tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan. Yang kedua, keadilan itu lebih utama daripada kesamaan agama. Rasulullah SAW memilih Habasyah itu karena rajanya yang adil, meskipun saat itu mereka berbeda agama atau berbeda keyakinan. Ini menunjukkan sebenarnya Islam itu menjunjung keadilan yang universal, dan kebenaran itu bisa dilindungi oleh siapapun atau oleh semua orang, walaupun mereka itu berbeda keyakinan. Nah, di sini itu umat Islam itu diperintahkan mencari keadilan, bukan fanatisme buta. Yang ketiga, tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar dan strategi. Dalam hijrah ke Madinah, Rasulullah itu menyusun rute, menyewa pemandu, bersembunyi di Gua Sur, terus juga mengatur logistik. Nah, di sini itu yang bisa kita ambil itu adalah tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, tapi usaha dengan maksimal disertai keyakinan yang maksimal juga. Keempat, kesabaran panjang itu mendahului kemenangan besar. 13 tahun di Mekah, baru datang kemenangannya itu malah di Madinah. Di sini hijrah mengajarkan perubahan besar itu tidaklah instan, dan Allah itu pasti menolong kita di waktu yang terbaik, bukan yang tercepat. Nah, di sini adalah pelajarannya, istiqomah itu sebenarnya lebih penting daripada hasil yang cepat. Lalu yang terakhir, yang kelima, hijrah sejati berujung pada peradaban dan persaudaraan. Hijrah Madinah itu bukan hanya tentang selamat, tapi membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, serta menyusun piagam Madinah. Yang ingin ditekankan di sini adalah hijrah sejati itu bukan lari dari masalah, tapi pindah untuk membangun kebaikan yang lebih besar, gitu teman-teman. Nah, sebagai penutup, dua hijrah besar ini itu sebenarnya mengajarkan satu hal utama. Jika iman dijaga, strategi dijalankan, dan kesabaran diteguhkan, maka pertolongan Allah itu pasti akan datang.
Gitu teman-teman semua. Semoga dapat dipahami ya. Dan semoga kisah atau cerita mengenai dua hijrah besar ini menjadi pelajaran untuk teman-teman semua gitu. Gitu aja sih sebenarnya cerita dari Andun tentang hijrah ini atau pada video kali ini. Tapi sebelumnya yuk di like, comment, subscribe dulu videonya dan di share ke sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari channel ini, dan diklik juga notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Andun yang lainnya. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video Andun selanjutnya. Bye bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin amin.